Sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku insyaallah yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sabar. Satu kata yang sering kita dengar, tapi juga sering kita rasakan beratnya. Siapa sih yang enggak pernah diuji? Ada yang diuji dengan kehilangan, kegagalan, hinaan, bahkan dengan hal-hal kecil seperti macet di jalan atau antrian panjang di kasir. Rasanya pengen marah, ngeluh, atau bahkan menyerah. Tapi tahukah kamu, sabar adalah kunci yang bisa membuka pintu kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lihat, Allah sudah kasih tahu bahwa hidup ini pasti penuh ujian. Tapi di akhir ayat, Allah juga memberi janji. Orang yang sabar akan mendapatkan kabar gembira. Jadi, kalau kita sedang dalam masalah, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi ini adalah jalan Allah untuk mengangkat derajat kita. Kesabaran itu seperti obat, pahit di awal tapi menyembuhkan. Pernah nggak sih minum obat yang pahit banget? Rasanya nggak enak, tapi kita tetap minum. Karena kita tahu itu akan menyembuhkan kita. Begitu juga dengan sabar. Memang pahit saat dijalani, menahan marah, menerima kenyataan, atau bertahan dalam ujian. Tapi yakinlah bahwa akhirnya akan indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sabar itu bukan sekadar menahan diri, tapi juga merupakan anugerah besar yang bisa membawa kita kepada kebaikan yang lebih luas. 3 jenis sabar yang harus kita latih. Dalam Islam, sabar itu ada 3 jenis. 1. Sabar dalam ketaatan. Contohnya, bangun subuh buat salat, padahal mata masih lengket. Puasa di tengah panas terik, padahal ada es teh dingin di depan mata. Ini semua butuh kesabaran. Tapi ingat, semakin kita sabar menjalankan ketaatan, semakin besar ganjaran yang Allah siapkan. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat. Pernah nggak tergoda buat melakukan sesuatu yang dilarang, tapi kita tahan? Misalnya, pengen gosip, pengen marah-marah nggak jelas, atau tergoda hal-hal yang enggak baik. Nah, ini juga butuh kesabaran. 3. Sabar dalam menghadapi ujian. Yang ini mungkin yang paling sering kita rasakan. Ujian bisa datang dalam berbagai bentuk, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, sakit, atau bahkan hal-hal kecil seperti gadget rusak. Tapi disinilah iman kita diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, kalau kita sedang diuji, jangan buru-buru mengeluh. Bisa jadi ini tanda bahwa Allah sedang menaikkan level kita. Buah manis dari kesabaran. Orang yang sabar nggak akan rugi. Justru mereka akan mendapatkan banyak keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bayangkan, pahala tanpa batas. Kalau kita bisa sabar menghadapi ujian, Allah sendiri yang akan memberikan balasan tanpa hitungan. Dan gak cuman itu, di dunia pun kita bisa melihat hasil dari kesabaran. Pernah dengar kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau diuji dengan penyakit yang sangat parah, kehilangan harta, dan ditinggalkan banyak orang. Tapi beliau tetap sabar dan tidak pernah berhenti bersyukur. Apa hasilnya? Allah menyembuhkannya, mengembalikan hartanya, dan memberinya kedudukan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan kita. Kalau hari ini kita merasa hidup penuh cobaan, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Jangan pernah lelah untuk bersabar. Memang, sabar itu berat. Kadang kita merasa capek, pengen ngeluh,
atau bahkan bertanya, "Kenapa hidup saya begini terus?" Tapi ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa pertolongan itu datang bersama kesabaran, kelapangan datang bersama kesulitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, kalau kita sedang dalam kesulitan, jangan menyerah. Bisa jadi sebentar lagi pertolongan Allah datang. Kuncinya adalah tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan berpikir bahwa kesabaran kita sia-sia. Justru, setiap air mata, setiap kesedihan yang kita tahan, setiap amarah yang kita redam, semuanya dicatat sebagai pahala. Kesimpulan, yuk latih kesabaran kita. Dari semua yang telah kita bahas, jelas bahwa sabar bukan sekadar menahan diri dari rasa marah atau kecewa, tetapi juga bentuk keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah bukti bahwa kita yakin setiap ujian yang datang bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ketika kita bersabar, kita sedang menunjukkan kepada Allah bahwa kita percaya kepadanya, bahwa kita yakin ada kebaikan di balik setiap kesulitan. Tentu saja, menjalani sabar itu tidak mudah. Banyak orang yang merasa sudah sabar, tapi di tengah jalan menyerah karena merasa tidak kuat. Ini wajar, karena sabar memang butuh latihan. Tidak ada orang yang langsung bisa menjadi sabar dalam semalam. Sama seperti otot yang perlu dilatih untuk menjadi kuat, kesabaran juga harus terus dipraktikkan agar semakin kokoh. Awalnya mungkin sulit, tapi semakin kita terbiasa, semakin mudah kita menghadapi ujian dengan tenang dan penuh keyakinan kepada Allah. Salah satu cara melatih kesabaran adalah dengan mengubah cara pandang kita terhadap ujian. Daripada melihatnya sebagai sesuatu yang menyakitkan, cobalah melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan pahala besar. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Kalau kita tahu ada hadiah besar menanti di ujung jalan, tentu kita akan lebih semangat menjalaninya, bukan? Selain itu, kita juga harus menguatkan hubungan dengan Allah agar hati kita lebih tenang dalam menghadapi cobaan. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak doa dan zikir. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa meminta kesabaran. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berikanlah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan lindungilah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan terus mendekatkan diri kepada Allah, hati kita akan lebih kuat dan tidak mudah goyah saat menghadapi ujian. Terakhir, jangan pernah merasa bahwa sabar itu sia-sia. Setiap kesabaran yang kita jalani akan berbuah manis, entah di dunia ataupun di akhirat. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi percayalah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran kita. Kadang, ujian yang kita hadapi justru menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bukankah sering terjadi dalam hidup kita? Sesuatu yang awalnya terasa berat justru membawa kebahagiaan yang tidak terduga. Jadi, mulai sekarang, yuk kita latih kesabaran kita. Jangan biarkan ujian membuat kita lemah atau kehilangan harapan. Sebaliknya, jadikan setiap cobaan sebagai kesempatan untuk semakin mendekat kepada Allah. Ingat, sabar memang pahit di awal, tapi buahnya manis. Dan siapa tahu, justru kesabaran yang kita jalani hari ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang selama ini kita impikan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.